Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mengikis Kekurangan Sendiri, Beranikah? Ini hanyalah sebuah patung, tetapi menjadi inspirasi yang sangat-sangat berharga. Hidupmu adalah hasil dari jumlah pilihanmu sendiri. Demikian tulisan seorang teman. Wow, gambar patung yang tengah menghilangkan bagian-bagian yang tidak berguna di tubuhnya. Awalnya gambar pria gendut, tetapi setelah bagian yang buruk itu dibuang, menjadi pria dengan badan six pack. Tertulis, pekerjaan tersulit dan termahal dalam hidup adalah memperbaiki diri sendiri. Saya merenung, ini bukan kebetulan. Tuhan tengah meneguhkan perintahnya bagi saya dan mungkin bagi kita semua. Ayo, perbaiki diri. Hidup hanya sekali, jadikan hidup yang berarti. Dalam hidup tidak sedikit masalah yang mampir tanpa diundang mewarnai kehidupan kita. Dan inilah kesempatan untuk belajar mengendalikan diri. Tersinggung, terluka, diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Bagaimana kita mengatasinya? Saya amati ketika saya belum lulus dalam sebuah situasi, maka situasi yang serupa terus-menerus muncul. Beda orang, beda kasus, tetapi serupa. Sampai saya lulus, barulah ganti soal ujiannya. Teringat bagaimana Pak Irwan bercerita, kepala sekolah Keris, guru kami. Jangan asal bantu orang, kasih uang. Ada murid yang sedang kesulitan keuangan dan konseling kepada beliau. Setelah diberi pengertian, lalu mereka sepakat berdoa. Beberapa minggu kemudian, dengan penuh sukacita, murid tersebut bersaksi dia mendapatkan terobosan yang tidak terduga. Prinsip-prinsip yang dipelajari di sekolah dipraktikkan dan terbukti hasilnya. Firman Allah, ya dan amin. Belajar apapun itu tidak bisa hanya belajar teori. Ibarat berenang, meski jagoan teorinya, tetapi tanpa pernah masuk ke air, tidak akan bisa berenang. Sejujurnya, kerap kali saya juga tidak ingin mengalami berbagai hal yang kurang menyenangkan yang membentuk karakter saya. Tapi apa daya, kalau sudah terlanjur masalah muncul, ya mau tidak mau mesti praktek prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah dipelajari di sekolah. Tapi kok ya pas sekali, pas belajar A, kami mengalami masalah yang butuh menerapkan teori A. Sampai saat presentasi diundi, masing-masing murid dapat topik sesuai dengan bidang kekuatan masing-masing. Kami sampai terpukau. Tuhan sungguh dahsyat dan sangat personal, memahami kebutuhan masing-masing pribadi. Andrew Wommack mengatakan, seharusnya kita sudah mati bagi diri sendiri. The end of yourself. Nah, seharusnya kalau orang sudah mati, ya nggak tersinggungan lagi. Kalau masih tersinggung, berarti belum mati dong. Jauh lebih gampang teori daripada menjalaninya. Butuh kerendahan hati, sepakat dengan Tuhan, tidak membiarkan ego kita berkuasa. Awalnya saya berpikir saya mau menjaga hati saya murni, karena orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ketika ada hal-hal yang mengganggu, segera dibereskan.
Pokoknya dari pihak saya tidak ada ganjalan. Ternyata tidak semua orang dapat menerima kejujuran dan keterbukaan. Orang lebih suka diperlakukan penuh basa-basi dan diberi pujian palsu. Dr. Dean Radke, guru kami, mengajarkan bersikap jujur, jangan menyindir, sampaikan apa adanya berdua. Dengan demikian, kita bisa mendorongnya untuk memperbaiki diri dan maju. Demikian juga dengan kita. Beranikah kita menerima kritik, koreksi, atau apapun namanya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik? Seperti lukisan patung yang tengah mengikis bagian-bagian buruk yang menyeliputi tubuhnya. Lihatlah, dari awalnya tubuhnya gendut, sekarang dibentuk menjadi tubuh yang langsing dan atletis. Mari kita bersama-sama menjawabnya sendiri, karena seberapa tinggi kita bisa naik tergantung seberapa jauh kita bersedia dibentuk, dan Tuhan memberi kita free will alias kehendak bebas untuk memilihnya. Selamat memilih. We repeat what we don't repair. Quote dari Christine Langley Obau. Kita senantiasa mengulangi apa yang tidak kita perbaiki. Quote dari Christine Langley Obau. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.